Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana? Saya udah mirip belum sama dia? Gimana, udah mirip belum? Kayaknya gantengan saya ya. Kayaknya. Kalian tahu kenapa dia ini saya tampilkan? Karena erat hubungannya dengan surat dia beberapa hari yang lalu ke pihak Amnesty International di London. Beberapa hari yang lalu dia ini kan pernah berkirim surat ke London, ke Amnesty International. Nah, sempat tuh dia mengadakan vlog kecil-kecilan di depan kantor Amnesty International. Katanya dia akan mengantarkan surat ke pihak Amnesty perihal pelanggaran HAM dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Begitu katanya. Nah, selang beberapa hari kemudian, itu kalau nggak salah kemarin kali ya, dia itu mengeluarkan pernyataan di media sosial bahwa suratnya itu nggak digubris sama pihak Amnesty. Jangankan digubris, kayaknya dibaca juga enggak tuh. Nah, ngambeklah dia di situ ya kan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar dulu yuk videonya. Ini parah. Apa proteksinya dari Amnesty International? Kita tidak memaksa, cuma bertanya. Kalian membuat NGO ini kan manfaatnya supaya dinikmati banyak orang dalam konteks pelanggaran hak asasi. Tapi kita udah jelas ada kayak begini, tapi nggak dianggap penting. Ini parah nih. Nggak dianggap penting katanya, guys. Emang kalian tuh nggak penting, ya kan? Kalian tuh hanya bikin gaduh negara Republik Indonesia. Jadi nggak penting kalian itu, makanya nggak dianggap. Logika aja. Kalau kalian penting, pasti itu dianggap. Karena kalian nggak penting, makanya nggak digubris sama pihak Amnesty. Begitu loh. Itu logika sederhananya. Emang kalian ini siapa? Hah? Kan dari awal pas kamu ngeplok di depan kantor Amnesty itu, saya juga ada bikin video waktu itu. Egi, surat kamu itu nggak bakal digubris. Kan saya bilang begitu dulu. Akhirnya terbukti kan sekarang. Ayo, sekarang mau nyalahin Pak Jokowi lagi karena Pak Jokowi cawe-cawe begitu? Hah? Sudah terbukti kalian itu nggak ada apa-apanya, gaya-gayaanmu ke dunia internasional segala. Orang di dalam negeri aja keok kalian. Kalian tuh nggak ngaruh apa-apa. Kalian itu cuman bikin rusuh aja di negara sendiri, ya kan? Gaya-gayaan. Malu nggak tuh? Malu nggak tuh? Cuman dasar kalian ini muka tembok ya. Udah dipermalukan sedemikian rupa, tapi kalian tetap nggak merasa malu. Nah itulah muka kalian tuh, muka-muka tembok. Kalau kami ya manusia normal, kami malu tuh. Surat nggak digubris ya kan. Malu itu sebenarnya. Internasional loh. Ya ampun. Kemarin kamu udah gembira banget depan kantor Amnesty International itu ngeplok di situ. Saya akan mengadukan perihal pelanggaran hak asasi manusia oleh Joko Widodo. Jadi kami tidak takut. Kami hanya takut kepada Allah. Ya siapapun pasti takut kepada Allah. Bawa-bawa ayat Al-Quran demi memenuhi hasrat politik kalian. Itu yang kalian lakukan dari dulu. Ya kan? Amin Rais sama, Egy Sujana sama, imam besar lu juga sama. Bawa-bawa agama untuk kepentingan politik, menghujat orang lain. Jangan begitulah. Makanya saya bilang,
Allah itu atau Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat negeri ini. Ya kan? Ini kan hanya satu aja. Satu aja. Karena jagoan kalian itu nggak menang waktu pilpres yang lalu, itu doang. Makanya kalian nggak terima begitu. Kalau jagoan kalian menang kemarin, nggak bakal ada yang kayak gini. Nggak, saya yakin. Nah, makanya saya bilang sekali lagi, Allah itu tahu mana yang terbaik buat yang memimpin negeri ini. Nah, siapa tahu kalau jagoan kalian kemarin menang, mungkin itu bukan terbaik buat Indonesia. Gitu aja. Nah, sekarang yang terbaik untuk Indonesia ini adalah Prabowo dan Gibran. Itu loh. Karena itu pilihan dari Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya perantara aja. Begitu loh. Logikanya begitu. Jangan kalian paksakan jagoan kalian menang. Karena emang dari awal itu Tuhan sudah menentukan siapa pemimpin negeri ini. Kita sebagai manusia hanya sebagai perantara aja. Begitu. Jadi Tuhan tentu tahu siapa yang terbaik untuk negeri ini. Dan yang terbaik untuk negeri ini adalah Prabowo dan Gibran untuk saat ini. Ngerti? Jadi jangan kalian paksakan jagoan kalian menang. Dan juga jangan kalian paksakan Mas Gibran itu mau kalian makzulkan begitu aja. Ada mekanismenya. Begitu. Terus kalau yang misalkan Gibran dimakzulkan, penggantinya siapa? Ada juga yang ngomong kan, jagoan kalian Anies Baswedan. Itu dari mana? Itu dasarnya dari mana? Gitu loh. Makanya jangan memaksakan kehendak. Semua ada aturannya, aturan mainnya. Nah, seperti ini. Surat kalian nggak diterima oleh pihak Amnesty International. Nanti kalian mau nyalahin siapa? Pasti kan nyalahin Pak Jokowi lagi. Nah, nanti kalian bilang nanti Pak Jokowi cawe-cawe, intervensi segala macam. Padahal udah jelas-jelas kalian tuh emang nggak berkualitas. Begitu loh. Nah, kemudian saya dengar hari ini nih, Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya akan mengumumkan siapa-siapa tersangka dari dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Terus kasus pencemaran nama baik serta penghasutan. Nah, hari ini akan diumumkan. Jadi nanti siapa saja yang termasuk di list tersebut, kalau misalkan nama kamu termasuk dalam pengumuman nanti, sementara kamu masih berada di London sana, awas aja loh ya. Kami ingatin, kamu akan kami jemput paksa, ya kan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jangan lari kamu ya, jangan lari. Kami mengira ini hanya akal-akalan kamu aja untuk lari dari kasus ini, ya kan? Jadi dibikinlah alasan untuk ke pihak Amnesty International. Padahal sebenarnya kamu tuh mau lari. Kemarin waktu dulu juga pernah, waktu kamu sakit itu katanya berobat ke Kuala Lumpur. Itu juga kayak gitu. Nah, sekarang terjadi lagi dan terjadi lagi. Ingat ya, kalau nama kamu termasuk dalam salah satu tersangka nanti, kamu wajib pulang ke Indonesia. Kalau tidak, kami jemput paksa, tahu nggak? Tenang.